Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Arfilia, nomor induk mahasiswa 501193074, mata kuliah MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, diskusi 11. Di sini saya akan menganalisis sistem pembelajaran di sekolah dasar di tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 6 Bandar Jaya. Pertanyaan yang pertama adalah, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada saat ini? Coba saya analisa yang pertama, yaitu dari 10 model pembelajaran terpadu, 3 model yang paling relevan dan tepat diterapkan di sekolah dasar Indonesia, khususnya sesuai kurikulum 2013 adalah: A. Model jaring laba-laba. Model ini menggunakan pendekatan tematik dimulai dengan menentukan tema utama yang kemudian dikembangkan menjadi subtema yang terkait dengan berbagai mata pelajaran. Kelebihan model ini adalah motivasi siswa meningkat karena tema yang dipilih menarik, mudah diterapkan oleh guru pemula, dan mudah dikerjakan tim guru dalam perencanaan pembelajaran terpadu. Yang B adalah model keterhubungan. Model ini menghubungkan konsep keterampilan dan sikap dari berbagai mata pelajaran yang memiliki keterkaitan erat. Model ini membantu siswa memahami hubungan antar mata pelajaran dan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Yang C yaitu model keterpaduan. Model ini memadukan tujuan, isi, keterampilan, aktivitas, dan sikap dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema secara utuh. Model ini menentukan integrasi yang mendalam dan menyeluruh antar mata pelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Ketiga model ini sangat sesuai dengan prinsip pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan di Indonesia, karena transmisi materi pembelajaran dalam konteks tema yang relevan dengan kehidupan siswa dan memudahkan guru dalam perencanaan secara pelaksana pembelajaran. Untuk yang pertanyaan yang kedua, yaitu paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini saya implementasikan di Sekolah SD Negeri 6 Bandar Jaya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran tematik terpadu. 1. Memusatkan perhatian siswa pada satu tema atau topik tertentu sehingga pembelajaran lebih fokus. Yang kedua yaitu membaca pengetahuan dan kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Yang ketiga adalah membantu siswa memahami materi secara mendalam dan bermakna. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi siswa melalui berbagai aktivitas yang integrasi. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar siswa karena materi yang dipelajari kontekstual dan relevan dengan pengalaman mereka. Yang keenam adalah menghemat waktu pembelajaran karena materi yang disajikan secara terpadu dalam beberapa pertemuan. Fungsi pembelajaran tematik terpadu ada 3, yaitu memudahkan siswa memahami konteks materi yang tergabung dalam tema. Yang kedua, menambah semangat belajar siswa melalui materi yang nyata dan bermakna. Yang ketiga, membantu guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang efisien. Selanjutnya itu landasan pembelajaran tematik terpadu ada 3. Yang pertama adalah filosofi landasan. Pendidikan harus holistik, menyeluruh, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik. Kedua, landasan psikologis, memperhatikan tahap perkembangan kognitif dan efektif anak. Yang ketiga adalah landasan pedagogis, di mana menggunakan pendekatan tematik dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu ada 4, yaitu yang pertama, integrasi mata pelajaran ke dalam tema yang relevan. Yang kedua adalah keterkaitan antara pengalaman siswa dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Keempat, penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Rambu-rambu pembelajaran tematik terpadu ada 4, yaitu pertama, tema harus menarik dan sesuai dengan pengembangan peserta didik. Kedua, materi harus kontekstual dan mudah dipahami.
Ketiga, aktivitas pembelajaran harus bervariasi dan melibatkan siswa secara aktif. Yang keempat adalah penilaian harus mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Tahapan pembelajaran tematik terpadu ada 4. Yang pertama adalah melakukan perencanaan, yaitu menentukan tema, subtema, dan materi yang akan dipelajari. Kedua, yaitu melakukan pelaksanaan dengan cara mengintegrasi materi dari berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema melalui berbagai aktivitas. Ketiga, yaitu melakukan penilaian formatif dan submatif yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keempat ada refleksi, yaitu dengan cara mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk perbaikan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga di sini yaitu silahkan analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu dengan kurikulum merdeka. Di sini saya akan menjawab yaitu perbedaan kurikulum tematik dan terpadu, yaitu yang pertama adanya aspek. Aspek di sini terbagi menjadi 5, yaitu pendekatan pembelajaran, fokus kompetensi, adanya penilaian, dan juga peran guru, dan selanjutnya adalah kebebasan kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum tematik terpadu, yaitu di tahun 2013, yaitu pembelajaran tematik terpadu dengan tema sebagai pusat materi integrasi. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang ketiga adalah penilaian formatif dan submatif yang struktur dan berkelanjutan. Yang keempat adalah guru sebagai fasilitator dan perencana pembelajaran tematik terpadu. Yang kelima, kurikulum relatif baku dan standar nasional. Selanjutnya, perbedaan dari kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka adalah kurikulum merdeka belajar. Pembelajaran lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan dan minat siswa dengan kebebasan guru dalam merancang pembelajaran. Kedua adalah fokus pada pengembangan kompetensi esensial dan penguatan karakter serta literasi. Yang ketiga adalah melakukan penilaian lebih fleksibel, tekanan pada penilaian autentik dan refleksi. Yang keempat, guru lebih diberdayakan untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan konteks siswa. Yang selanjutnya adalah memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dan guru dalam memilih dan mengembangkan materi serta metode pembelajaran. Implementasi di SD Negeri 6 Bandar Jaya, Lampung Tengah, yaitu di SD Negeri 6 Bandar Jaya tempat saya mengajar, pembelajaran tematik terpadu masih menjadi pendekatan utama sesuai dengan kurikulum 2013 dengan fokus pada integrasi materi pembelajaran dalam tema yang relevan dengan kehidupan siswa. Guru-guru mengembangkan tema dan subtema yang kontekstual serta melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas yang mendukung pengembangan kompetensi secara menyeluruh. Seiring dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar, sekolah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dan materi sesuai kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Penilaian pun mulai diarahkan pada penilaian autentik yang lebih menilai kemampuan nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, SD Negeri 6 Bandar Jaya berupaya menggabungkan keunggulan kedua kriteria, yakni keterpaduan materi dan implementasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik di daerah Bandar Jaya, Lampung Tengah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.